Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ira. Saya adalah alumni Teknik Geofisika Universitas Brawijaya angkatan 2015. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang cara atau tutorial interpretasi data sumur di software Hamsun Russell. Tapi mungkin pada video kali ini kita akan mencoba untuk materi input data sumur dulu. Input data sumur di software Hamsun Russell. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini adalah video pembelajaran. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mempunyai feedback atau koreksi bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk data kali ini saya menggunakan data open source dari SIG Wiki. Nah, teman-teman bisa ketik aja SIG Wiki. Lalu teman-teman pilih open data. Di sini banyak konten yang bisa kita pilih. Di sini saya menggunakan yang F3 Netherlands. Kita klik yang F3 Seismic Only ini. Lalu teman-teman bisa download. Karena saya sudah mendownload, berarti saya sudah punya datanya. Di sini setelah mendownload kita punya data untuk well data, well info, dan data seismiknya. Nah, untuk well data, di sini kita mendapatkan data checkshot, data model, data last, data top, dan data track. Mungkin pada kali ini kita akan menggunakan data last dan data top. Sebelumnya kita cek dulu data last-nya ada apa aja, informasi yang bisa kita dapatkan ya. Nah, setelah dibuka, di sini kita bisa dapatkan informasi bahwa sumur ini sumur berapa tadi? Sumur F021 ini dia start depth-nya dimulai di 48 meter. Di sini unitnya meter, dan stop depth-nya di 1500 meter. Ground level-nya di 0 meter. Di sini juga ada titik koordinat XY. Nah, untuk log-nya, di sini ada depth dengan satuannya meter, ada densitas, namanya ROB, satuannya kilogram per meter kubik, ada data sonic, DT, ada gamma ray, GR, api, ada P impedance, porosity-nya PHIE dengan satuannya fraction. Di sini biasanya kan untuk data interpretasi log itu kita menggunakan 3 data ya. Yang pertama data gamma ray, data resistivitas, dan density porosity. Di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak mempunyai data resistivitas. Berarti kita tidak bisa menggunakan data resistivitas karena datanya nggak ada. Dan untuk data density, biasanya kan data density ini ada yang pakai LDL, litho density log. Ada juga yang memakai ROB. Nah, untuk porosity di sini ini sedikit unik karena dia tipenya adalah PHIE, di mana PHIE ini adalah porositas efektif. Biasanya untuk interpretasi sumur di awal, porosity-nya ini dia menggunakan neutron porosity yang kemudian akan di crossover dengan si density, begitu ya. Tapi kalau di sini kita punya PHIE. PHIE itu adalah porositas efektif yang biasanya didapatkan dari perhitungan petrofisika. Jadi kemungkinan porositas ini tidak bisa kita interpretasi barengan sama si densitas. Dalam artian nggak bisa kita crossover-kan seperti itu.
Oke, setelah itu teman-teman bisa cek lagi satu-satu untuk data log yang lain apakah masih sama seperti itu. Kita lihat di sini ternyata sama, masih sama-sama nggak ada data resist dan porositasnya masih porositas efektif juga. Nah, setelah itu teman-teman buka HRS-nya. Karena kita ingin membuat project yang baru, kita klik new project. Pilih destinasinya, di mana project kita akan disimpan. Oke. Di sini kita kasih nama latihan 1. Nah, karena kita belum punya database sumur, maka di sini kita pilih yang use database below. Oke. Selanjutnya adalah import well. Ini kita klik import well, lalu kita pilih yang log, checkshot, tops, dan lain-lain. Kita pilih data last kita. Sini kita bisa memasukkannya satu-satu, bisa juga sekaligus. Kalau satu-satu, kita cukup klik, lalu select, itu. Kalau kita mau unselect pun kita bisa, kita klik di yang kolom sebelah kanan, lalu kita pilih unselect. Kalau kita mau memasukkan semuanya sekaligus, kita langsung saja pilih select all. Di sini saya akan memasukkannya secara satu-satu dulu. Nah, lalu di sini log file formatnya kita pilih yang last. Menyesuaikan dengan format file. Di sini kita bisa melihat konten dari filenya dengan cara klik view file content. Oke, di sini terlihat informasi dari sumurnya. Setelah itu kita klik OK. Kita klik aja yang yes keep loading. Oke, ini adalah sumur yang pertama kita. Nah, di sini ini adalah informasi dari sumur. Kita tadi tidak memasukkannya satu-satu karena itu sudah otomatis terbaca oleh si HRS-nya. Sini ada sumur untuk density, gamma ray, P-wave, dan porosity. Untuk mengecek apakah informasi ini sudah benar, kita bisa klik Data Explorer. Nah, di sini kita bisa edit kalau semisal data tersebut tidak sesuai. Untuk memastikannya sudah sesuai atau belum, kita buka lagi data last-nya. Oke, kita buka data last-nya, kita lihat apakah sudah sesuai. Di sini dia bilang koordinat well x dan koordinat well untuk x dan y-nya 6065. Ya, sudah sesuai untuk data koordinatnya. Di sini unitnya kita juga bisa lihat kalau unitnya semuanya menggunakan meter. Well type-nya karena di sini tidak dijelaskan type well-nya ini type-nya apakah dry, abandon, atau produksi. Jadi kita pilih aja yang unspecified. Nah, di sini kalau kita punya informasi tentang well, misalkan ini adalah injection well, kita pilih yang injection well. Tapi kalau tidak punya, kita pilih saja yang unspecified. Calibration elevation. Kita lihat calibration-nya di 30 meter. Sudah sesuai ya. Surface elevasinya 0. Karena dia juga nih ground levelnya 0. Level unit, elevation unit semuanya meter. Sudah sesuai.
Kalau sudah sesuai, tidak perlu ada yang diubah. Kita kembali ke well. Setelah itu, lakukan import dengan cara yang sama untuk 3 sumur yang lain. Oke, di sini kita akan import sumur yang F302. Ini juga formatnya masih sama, last. Kita lihat lagi well content-nya. Tidak berbeda jauh dengan informasi untuk sumur yang pertama. Kita klik OK. Nah, ini untuk sumur 2. Sebelumnya kita balik lagi sedikit ke sumur 1. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk porositas terlihat ini datanya seperti menggantung. Hal ini berarti pada kedalaman 1270 ke bawah itu sudah tidak ada datanya, atau datanya dipotong atau semacamnya. Intinya kita nggak punya data untuk data 1270 ke bawah. Sedangkan untuk sumur 2 kita masih mempunyai data sampai kedalaman yang cukup dalam di 2100 itu. Dan balik lagi kita lihat kesesuaian data ini apakah sudah sama. Kita sama caranya dengan buka data lastnya di WordPad. Kita cek sekali lagi apakah datanya sudah sama. Oke, sepertinya sudah sama. Setelah itu teman-teman bisa lakukan untuk sumur selanjutnya. Ini saya akan coba lakukan dengan cara mengimport 2 sumur sekaligus, nggak satu-satu. Kita lihat nanti bedanya apa. Nah, kalau kita mengimport sumur lebih dari 1 sumur, di saat kita klik view file content, kita bisa memilih sumur mana yang mau kita lihat dengan cara mengklik select file di sini. Nah, kita bisa pilih mau sumur yang F304 atau F601. Itu. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita sudah mempunyai keempat sumur yang sudah terimport.